Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Siang ini kembali kita melanjutkan kajian dengan membaca kitab Bulughul Maram. Dan insyaallah kita akan membahas ketika hari raya jatuh di hari Jumat, sehingga terkumpul di dalamnya dua hari raya. Dan kejadian ini insyaallah akan kita hadapi pada Idul Adha kali ini. Kita akan berhari raya Idul Adha pada hari Jumat. Lalu ada beberapa permasalahan yang akan kita bahas. Pertama, berkaitan dengan kewajiban Jumatan bagi mereka yang sudah melaksanakan sholat Id. Dan yang kedua, berkaitan dengan kegiatan penyembelihan kurban. Untuk yang pertama, berkaitan dengan kegiatan Jumatan bagi mereka yang sudah salat Id. Kita bisa menemukan ada banyak sekali dalil dari hadis Nabi SAW maupun praktek para sahabat berkaitan dengan peristiwa Jumatan atau hari raya yang bertepatan dengan hari Jumat. Kita bacakan beberapa dalil di antaranya. Hadis dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan pernah bertanya kepada Zaid bin Arqam, apakah kamu pernah mengalami dua hari raya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu apa yang beliau lakukan? Jawaban Zaid bin Arqam, "Na'am, ya, saya pernah mengalaminya. Shallal 'ida thumma rakhasa fil jum'ah." Beliau melaksanakan sholat Id, lalu beliau memberikan keringanan bagi para sahabat untuk tidak hadir Jumatan. Faqala, dan beliau mengatakan, "Man syaa ayyusalliya falyusalli." Siapa yang ingin sholat, silahkan sholat. Siapa yang ingin sholat, silahkan kerjakan sholat. Berarti yang enggak ingin, ya silahkan, boleh tidak sholat Jumat. Ini hadis yang pertama, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan yang lainnya. Baik, kita beralih ke hadis yang kedua. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah ketika hari Id yang bertepatan dengan hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan." Pada hari ini telah terkumpul dua hari raya di tengah kalian. Bergabung dua hari raya pada hari ini di tengah kalian. Dan yang dimaksud adalah hari raya antara Idul Adha atau Idul Fitri, dan yang kedua adalah hari Jumat. Di sini tidak disebutkan hari rayanya apa itu, Pak? Idul Adha atau Idul Fitri? Wallahu alam, yang jelas hari raya. Bertepatan dengan hari Jumat. Faman syaa ajza'ahu minal Jum'ah. Siapa yang ingin meninggalkan Jumatan, ajza'ahu minal Jum'ah, sesungguhnya salat Id ini sudah bisa menggantikan Jumatan. Salat Id ini sudah bisa menggantikan Jumatan. Wa inna mujammi'un, dan kami mujammi'un akan tetap menyelenggarakan Jumatan. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, dan statusnya hadis sahih. Ini hadis kedua. Wal haditsu tsalits, hadis yang ketiga. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau menceritakan, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi hari raya yang bertepatan dengan hari Jumat. Kemudian beliau bersabda, "Man syaa'a ayyatiyal jum'ah falyatiha." Siapa yang ingin Jumatan, silakan Jumatan.
Wa man syaa'a ayyatakhallafa falyatakhallaf. Dan siapa yang ingin tidak hadir Jumatan, boleh tidak hadir Jumatan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan statusnya sahih li ghairi. Baik, ini hadis yang ketiga. Hadis yang keempat, dari Atha bin Abi Rabah, seorang ulama tabi'in. Beliau menceritakan pengalamannya di zaman kepemimpinan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair pernah dibaiat untuk menjadi pemimpin di daerah Hijaz. Hijaz itu di mana? Mekah, Madinah, Jeddah dan sekitarnya. Pesisir pantai barat Jazirah Arab. Bahwa beliau pernah ngimami salat Id, atau beliau pernah, Atha bin Abi Rabah menceritakan pengalamannya di zaman Ibnu Zubair. Kata Atha, Ibnu Zubair pernah mengimami salat Id di waktu duha. Ibnu Zubair mengimami salat Id di waktu duha yang bertepatan dengan hari raya. Kemudian ketika kami berangkat Jumatan, ternyata Ibnu Zubair enggak keluar, padahal beliau imam. Dan waktu itu yang paling berat jadi imam adalah siapa? Pemimpin, atau yang diutus oleh pemimpin. Kata Atha, akhirnya kami salat duhur sendiri-sendiri. Ketika itu Ibnu Abbas berada di Taif, dan saat Ibnu Abbas datang, beliau mengatakan ashabas sunnah, praktek ini sudah sesuai sunnah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan juga ada riwayat yang lain. Qala Ibnu Zubair menceritakan, ra'aitu Umar bin Al-Khattab idza ijtama'a idani sana'a mithla hadza. Aku melihat Umar bin Khattab kalau ketemu dua hari raya Jumat dan hari raya besar kaum muslimin, baik Idul Fitri atau Idul Adha, maka beliau melakukan semacam ini dalam rangka untuk mengajarkan kepada masyarakat bahwa Jumatan tidak wajib ketika sudah salat Id, salat hari raya. Ini sebagaimana keterangan Ibnu Zubair. Aku melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan yang sama seperti yang aku lakukan, enggak keluar-keluar. Jadi para makmum sudah antri di masjid, ternyata imamnya tidak keluar. Akhirnya mereka salat asar sendiri-sendiri. Mereka salat duhur sendiri-sendiri. Sehingga mereka tidak ada Jumatan, maka mereka salat duhur sendiri-sendiri. Selanjutnya hadis yang kelima, dari Abu Ubaid, beliau menceritakan pengalamannya di zaman Utsman. Ketika Id bertepatan dengan hari raya, ketika khutbah Id, Utsman menyampaikan satu pesan, ya ayuhan nas, inna hadza yaumun qad jtama'a lakum fikum idani. Wahai masyarakat, pada hari ini telah berkumpul dua hari raya. Faman ahabba yantadhiral jum'ah min ahlil awali falyantadhir. Ini khutbahnya Utsman, dan beliau termasuk khulafaur rasyidin. Siapa di antara penduduk negeri yang mereka ingin Jumatan, hendaknya dia Jumatan. Waman ahabba yantadhiral jum'ah min ahlil awali falyantadir. Dan siapa yang menunggunya, wa man ahabba yantadir al-jum'ah, siapa yang mau menunggu Jumatan, min ahlil awali, di antara ahli awali, falyantadir, silahkan ditunggu. Wa man ahabba yarji'a faqad adzintulah, siapa yang mau pulang aku sudah izinkan. Ini khutbahnya Utsman. Jadi beliau memberikan peringatan kepada para jamaah, yang ahli awali kalau mau pulang duluan silahkan. Siapakah ahlul awali itu? Ahlul awali adalah orang yang tinggal di pelosok. Ahlul awali adalah orang yang tinggal di pelosok. Nah, di zaman Utsman, ahlul awali karena semakin luas wilayah kaum muslimin, ada orang-orang yang tinggal di pelosok ikut Jumatan. Nah, satu ketika hari rayanya bertepatan dengan hari Jumat, ada orang yang tinggal di pelosok ikut hari raya. Nah, kalau mereka pulang
balik lagi untuk Jumatan, waktunya tidak nyanda. Maka Utsman memberikan keringanan bagi para ahli awali yang mau pulang silahkan, yang mau nunggu juga silahkan. Hadis riwayat Bukhari. Sehingga hadis sahih dari praktek Nabi SAW yang kita jumpai di sini adalah hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadis ke-6. Ali bin Abi Thalib pernah menyampaikan khutbah ketika hari raya yang bertepatan dengan hari Jumat. Lalu beliau mengatakan, "Man arada ayyujammi'a falyujammi' wa man arada ayyujallisa falyujallis." Man arada ayyujammi'a falyujammi' wa man arada ayyajlisa falyajlis. Barang siapa yang ingin Jumatan silahkan Jumatan, wa man arada ayyajlisa falyajlis, dan siapa yang tidak ingin Jumatan boleh tidak Jumatan. Khutbahnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Sudah? Ada berapa hadis yang kita baca tadi, Pak? 6. 6 ini ada sisi kesamaan dan ada sedikit tambahan di beberapa versi, yang jika kita gabungkan maka kesimpulannya adalah sebagai berikut. Kita akan baca kesimpulannya. Baik. Yang pertama, berdasarkan hadis di atas menunjukkan bahwa orang yang telah mengikuti sholat Id boleh tidak hadir Jumatan. Sebaliknya, yang tidak hadir sholat Id berarti dia harus Jumatan. Karena yang boleh di sini yang hadir sholat Id, yang tidak hadir harus Jumatan. Ya? Ini kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, status bolehnya tidak Jumatan adalah rukhsah, sebagaimana disebutkan dalam hadis pertama yang tadi kita sebutkan. Zaid bin Arqam mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah sholat Id bertepatan dengan hari Jumat. Faqala, lalu beliau memberikan pilihan, faman syaa falyusalli wa man syaa ayyusalli falyusalli. Siapa yang ingin sholat silahkan kerjakan sholat. Maksudnya adalah siapa yang mau ikut Jumatan silahkan ikut Jumatan, dan siapa yang enggak ingin ikut ya silahkan pulang, tidak masalah. Baik. Maka dalam hadis Zaid bin Arqam, di situ Nabi SAW atau Zaid mengatakan rakhasa fil jum'ah. Beliau memberikan keringanan bagi mereka yang mau Jumatan. Ya. Nah, jika kita simak di sini, status tidak boleh Jumatan adalah rukhsah, sebagaimana disebutkan dalam hadis pertama tadi. Karena itu, jika tidak ada uzur dan kebutuhan mendesak, maka dianjurkan untuk tidak mengambil rukhsah dengan tetap menghadiri Jumatan misalnya. Jadi pada posisi ketika dia cukup longgar, mau Jumatan santai, enggak Jumatan juga bisa, maka sebaiknya Jumatan. Di masa Utsman, orang yang boleh tidak Jumatan hanyalah ahlul awali. Siapa Pak ahlul awali itu? Mereka yang tinggal di pelosok. Jadi di kebun-kebun sawit, di kebun-kebun kurma, di area-area yang jauh dari Madinah, itu namanya ahlul awali. Mereka kadang nomaden, ada orang-orang Badui yang tinggal sekian kilo dari Masjid Nabawi. Nah, saat sholat Id mereka datang. Utsman memberikan keringanan. Siapa di antara ahlul awali yang mau pulang silahkan pulang, enggak usah balik. Yang mau nunggu Jumatan silahkan nunggu. Jadi beliau memberi pilihan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya ketika ada sebagian orang yang masih ingin Jumatan, berarti kan harus disediakan fasilitasnya. Oleh karena itu Jumatan tetap ada, tapi makmum punya pilihan antara mau ikut atau tidak. Cuman kalau masjidnya Jumatan tetap ada. Sehingga ketika di hari raya, apakah tetap dikumandangkan adzan Jumat? Iya. Walaupun
hari raya. Duh, tapi katanya Jumatan tidak wajib. Jumatan tidak wajib bagi makmum, tapi pengadaan Jumatan harus ada. Dan tujuan Jumatan itu harus ada adalah dalam rangka untuk melayani yang tadi belum sempat Jumatan, yang tadi belum sempat sholat Id. Sehingga yang belum sempat sholat Id, dia ikut Jumatan, maka harus ada yang mengadakan. Karena itu Rasulullah SAW mengatakan, wa inna mujammi'un, dan kami mengadakan Jumatan. Karena beliau berstatus sebagai apa? Kepala negara. Sehingga beliau Jumatan di Madinah tetap dijaga. Selanjutnya, apabila di masjid itu tidak ada Jumatan, maka sikap yang benar jangan ngadain Jumatan. Terus gimana Pak? Itu bukan wewenang makmum. Nah terus di sini nggak ada yang Jumatan, di KM-nya pada sibuk noto daging, sementara masjidnya ditinggal. Ya sudah, kalau demikian kamu salat duhur. Loh saya pengen Jumatan, nanti gimana kalau salat duhur? Karena kamu ada uzur di sini. Masjid di kampung kamu tidak Jumatan. Sehingga dalam hal ini salat duhur dan itu dikerjakan sendiri-sendiri. Prakteknya sebagaimana yang dilakukan oleh siapa tadi? Atha bin Abi Rabah. Ketika beliau menceritakan pengalaman pada saat Abdullah bin Zubair menjadi khalifah, maka Abdullah bin Zubair ketika hari raya bertepatan dengan Jumatan, beliau tidak Jumatan, tidak keluar. Akhirnya para sahabat yang ada ketika itu, mereka sholat sendiri-sendiri, 2 rakaat sebagai sholat sunnahnya, lalu sholat duhur sebagai sholat wajibnya, kemudian 2 rakaat ba'diyahnya. Sehingga cara mengerjanya sama persis seperti sholat duhur. Ada qobliyah 4 rakaat dan ada ba'diyah 2 rakaat plus sholat duhur di tengahnya. Dah? Dan itu dilakukan sendiri-sendiri, artinya tidak pakai jamaah. Berikutnya, tidak dianjurkan, tidak disyariatkan untuk azan di selain masjid Jumatan. Tidak dianjurkan untuk azan di selain masjid jami'. Jadi ceritanya begini. Pada saat hari raya bertepatan dengan hari Jumat, maka musola itu tidak azan. Tapi yang azan cukup masjid yang dipakai Jumatan. Sudah? Padahal kalau sholat duhur, musola azan enggak? Musola azan, semuanya azan. Baik yang ada Jumatannya maupun tidak ada Jumatannya, ketika sholat duhur azan semua. Nah pas ketika itu yang musola jangan azan, sehingga tetap disuasanakan sebagaimana suasana Jumatan. Namun orang diizinkan mau Jumatan silahkan, tidak silahkan. Wallahu alam. Ini sebagaimana yang pernah difatwakan oleh Lajnah Daimah. Lajnah mengatakan, la yushra'u fi hadzal waqti al-adzanu illa fil masajid. Pada waktu tersebut tidak disyariatkan untuk adzan kecuali di masjid allati tuqamu fiha salatul jum'ah, yang dipakai untuk salat Jumat. Fala yushra'ul adzanu li salati dzuhri dzalikal yaum. Sehingga tidak boleh adzan sebatas untuk salat duhur di hari itu. Sehingga di sana adzan kayak di musala. Pak, tadi di sini adzannya? Iya. Mau Jumatan tuh gimana, Pak? Wah, kami enggak menyediakan Jumatan nih. Nah, kalau kayak gitu jangan adzan, karena adzan di sini fungsinya tadi, dia adzan Jumat itu hanya untuk panggilan di masjid jami' yang dipakai Jumatan. Wallahu a'lam. Baik. Insyaallah bisa dipahami ya. Nah, biar enggak ngantuk, kita berikan kesempatan bagi jamaah. Ada yang mau disampaikan dulu sebelum materi yang kedua? Tafadhal. Adanya kenapa, Pak? Ya.
panitia dan pengurus masjid, karena saat hari raya Idul Adha itu ikut nyembelih dan jadi panitia kurban, kan kotor badannya ya. Lalu mau Jumatan, apakah itu dianggap rukhsah? Kotor itu untuk mandi kira-kira butuh waktu berapa jam? Kira-kira berapa jam? 5 menit cukup? 10 menit? 20 menit? 12 menit. Baik. Berarti sebenarnya dia bersih-bersih bisa nggak? Bisa. Maka alasan rukhsahnya bukan di kotornya, tapi alasan rukhsahnya adalah ini bertepatan dengan hari raya. Sehingga hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha bertepatan dengan Jumatan, boleh tidak Jumatan. Nah, ini ada satu yang fatal ya. Apabila hari raya bertepatan dengan Jumatan, maka yang sudah ikut sholat hari raya boleh tidak Jumatan dan boleh tidak sholat duhur. Jadi ini yang paling parah ini. Dan saya pernah dengar itu di radio. Ada orang ngisi pengajian, kemudian live di radio, itu dia bilang seperti itu. Akhirnya kita cari orangnya, karena ini berbahaya sekali. Meninggalkan sholat dengan alasan sudah Idul Fitri atau Idul Adha, padahal meninggalkan sholat wajib itu dosa besar. Maka kita tanyakan, apa hukum Idul Fitri dan Idul Adha? Kalau Anda sepakat hukumnya sholat Id baik Fitri maupun Adha adalah sunnah, maka praktek seperti ini tidak boleh, karena meninggalkan yang wajib dengan alasan sudah mengerjakan yang sunnah. Sehingga kalau tidak bisa Jumatan, wajib apa? Salat duhur. Tidak boleh, nggak bisa Jumatan terus ngadain Jumatan sendiri, apalagi nggak sholat. Wallahu a'lam. Menjawab. Sekarang saya lanjutkan yang kedua. Tadi disampaikan kalau misalnya masih di kamu tidak mengadakan Jumatan, kita cukup sholat duhur. Ya, cukup sholat duhur, tapi jangan jamaah, sendiri-sendiri. Kalau misalnya kita sholat Jumatnya di kampung sebelah, kalau ada Jumatan di kampung sebelah silahkan ikut. Ya, karena di tempat kita kan untuk mengakses masjid itu nggak sulit ya. Deketan ada masjid, di sini ada masjid, di situ ada masjid. Oleh karena itu dalam hal ini, kalau misalnya di kampung Bapak tidak ada Jumatan, di kampung sebelah ada Jumatan, bisa segera ke sana. Baik, selanjutnya, bagaimana dengan kegiatan kurban di hari Jumat? Hari Jumat besok tanggal 10 Dzulhijjah. Dan amal terbaik di tanggal 10 Dzulhijjah adalah kurban untuk Allah. Lebih dari itu, ada hadis riwayat Bukhari yang menyebutkan bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ma min ayyamin ahabbu ilallah min amalin salih min hadhil ayyam. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah untuk dijadikan sebagai hari untuk beramal saleh melebihi hari ini. Yang beliau maksudkan adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai 10. Masyarakat kurang begitu menyadari akan hal ini, sehingga mereka menganggap biasa saja antara awal Dzulhijjah dengan hari yang lain. Baik, selanjutnya gimana Pak? Karena ketika itu adalah hari terbaik, maka kami sarankan jadikan kurban Anda di tanggal 10. Tapi Pak, takmir di situ mintanya tanggal 11, hari tasyrik. Ya Bapak jangan mau, karena menyembelih di hari 10 itu lebih afdal dibandingkan di hari tasyrik. Maka kalau bisa nyembelih di tanggal 10 silahkan. Terus nanti kan dagingnya dikirim, didistribusikan kepada yang lain, boleh tertunda. Misalnya nyembelihnya di hari Jumat, sudah langsung masuk freezer. Distribusinya besok boleh, silahkan. Kalau misalnya mau distribusinya tertunda, tapi nyembelihnya, puncak dari kegiatan kurbannya dilakukan di tanggal 10 Dzulhijjah,
agar dapat keutamaan beramal di tanggal 1 sampai tanggal 10 yang itu merupakan waktu terbaik. Sehingga kita sarankan kepada para takmir, jangan jadikan Jumatan sebagai penghalang untuk mengambil yang paling afdol ketika berkurban. Terus nanti kalau nabrak Jumatan gimana? Kalau nabrak Jumatan, ya Jumatan. Bagi yang mau Jumatan. Bagi yang tidak mau Jumatan, silahkan. Tapi dia harus wajib ganti sholat duhur. Bagi yang Jumatan silahkan. Sehingga kalau misalnya takmir nanti yang nemenin siapa? Ya tim takmir melayani Jumatan. Sisanya melanjutkan kegiatan kurban. Wallahu a'lam. Baik. Sehingga kita bisa sembelih ya hewan-hewan tadi kalau bisa di tanggal 10 itu yang terbaik. Jadi kalau Bapak titip di panitia yang nyembelihnya hari tasyrik, jika hewannya adalah kambing, sebaiknya Anda alihkan ke tempat yang lain. Karena ketika disembelih di tanggal 10 tentu nilainya beda dengan yang disembelih di tanggal 11, 12 maupun 13. Wallahu a'lam. Baik, ada yang mau disampaikan lagi berkaitan dengan hal ini? Alhamdulillah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kegiatan kaum muslimin dalam melaksanakan Idul Adha, baik yang berkorban maupun yang melaksanakan sholat Id dan Jumatan. Kalau kita bisa lakukan dua-duanya, sholat Id dilakukan dan Jumatan dilakukan, itulah yang paling afdal. Tapi kalaupun milih salah satu, ada rukhsah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian di sini saya bacakan satu hadis lagi. Di hadis terakhir untuk kitab, untuk bab salat Jumat. Karena setelah ini kita pindah bab. Hadisnya pendek saja ya. Dari Al-Hakam bin Hazan, beliau mengatakan, "Syahidnal Jum'ata ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama mutawakki'an ala asan aw qausin." Rawahu Abu Dawud. Hakam bin Hazan menceritakan, kami pernah mengikuti Jumatan bersama Rasulullah SAW dan beliau pakai tongkat. Hadis riwayat Abu Dawud. Tongkatnya bisa asa, bisa qaus. Asa berarti tongkat seperti biasa. Qaus artinya yang dipakai mana? Busur. Nah, beliau menggunakan busur panah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian dalam hadis ini terdapat dalil disyariatkannya menggunakan tongkat atau menggunakan busur ketika khutbah, dan ini dalam rangka meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dilakukan tidak rutin, idz anna dzalika laisa bisunnatin daimah, karena praktek ini bukan praktek yang terus-terusan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada riwayat bahwa di hari Jumat dianjurkan untuk memakai tongkat bagi imam illa hadisul bab, kecuali hadis ini dari Al-Hakam bin Hazan. Walam yunqal dzalika akabirur ruwat, dan tidak dinukil oleh para perawi-perawi besar yang lain seperti Abu Hurairah, Anas bin Malik, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu dan yang lainnya, yang mereka adalah para sahabat yang paling sering cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud penulis di sini ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan tentang tongkat itu hadisnya hanya dari Al-Hakam bin Hazan. Padahal Al-Hakam bin Hazan mungkin kita enggak kenal ya. Lah terus hadis yang lain yang Abu Hurairah sering banyak, kok enggak ada hadis Abu Hurairah yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam Jumatan pakai tongkat? Apa Abu Hurairah kalau Jumatan tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pindah masjid ke tempat yang lain? Tidak. Tapi membuktikan bahasanya kejadian ini insidental dan itu disaksikan oleh sebagian sahabat. Oleh karena itu megang tongkat sifatnya anjuran dan tidak sampai wajib.
Selanjutnya, walau kana hadza mimma lazamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan megang tongkat ketika khutbah Jumat itu sering dipraktikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu akan banyak diceritakan oleh sahabat. Sebagaimana praktek tadi, Pak. Ketika salat Id bertepatan dengan hari Jumat, bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada banyak cerita dari para sahabat. Kami bawakan ada 6 riwayat yang mungkin lebih dari itu. Sehingga apakah Jumatan khatib harus pakai tongkat? Tidak harus. Kalau nggak harus pakai tongkat, jadi gimana, Pak? Ya tidak masalah. Bukan syarat harus pakai tongkat. Wala'alla sirru fil ittika wallahu alam, dan bisa jadi alasan kenapa beliau menggunakan tongkat adalah karena itu untuk nyender. Annahu athbata liqiyamil khatib, sehingga lebih kuat berdirinya sang khatib. Annahu athbatu liqiyamil khatib, sehingga ini akan membuat berdirinya khatib itu lebih kuat. Wa ajma'u lil yadain, dan agar tangannya itu lebih tenang. Sebab kalau sedang khutbah makruh pakai gerakan tangan. Ya, sesungguhnya jamaah, biasanya kayak gini ya. Makruh gerakan tangan, jadi diam tangannya. Jadinya kalau nggak megang apa-apa, Pak, apa yang dipegang? Kalau nggak megang apa-apa, tangannya bisa di depan begini. Intinya jangan banyak gerak, karena tujuannya adalah untuk khusyuk. Li'annal maqsuda al khusyuk wal man'u minal abath. Karena tujuannya adalah yang penting orang bisa khusyuk dan tidak main-main ketika khutbah Jumat. Sehingga terlalu banyak gerak itu nggak bagus. Wallahu a'lam. Baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ada mimbar tanpa tongkat, apakah sesuai sunnah? Ini ada tongkatnya enggak? Enggak ada. Insyaallah sudah sesuai sunnah, sebagaimana ada tongkatnya juga sesuai sunnah. Walaupun kalau dilakukan ya tidak perlu rutin. Kadang boleh pakai tongkat, kadang boleh tidak pakai tongkat. Dan kadang bawa busur. Jumatan bawa busur. Ya saya kira nanti banyak orang yang menuduh macam-macam gara-gara Jumatan bawa busur. Baik, wallahu alam. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada? Baik, demikian. Semoga yang kita bahas ini bermanfaat. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk bab baru, bab salatul khusuf, bab salatul khauf, bab tentang salat ketika khauf, ketika dalam kondisi perang atau ketika dalam kondisi genting. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.